B. Mengalihkan traffic. C. Menggunakan merek tanpa izin. Dan D. Produk tidak original. Silakan teman-teman mulai menjawab di kolom chat. Manakah yang termasuk pelanggaran pada gambar berikutnya? Oke, ada B, ada C. Mana ini yang benar ya? Kita hitung mundur ya teman-teman ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Oke, jawabannya adalah B ya teman-teman, mengalihkan traffic gitu. Kenapa mengalihkan traffic? Karena di sini ada tulisan shop gitu ya, shop lain gitu atau marketplace lain gitu, dan juga ada nomor si penjualnya gitu. Jadi misalnya teman-teman punya upload produk gitu ya, upload gambar juga, itu silakan teman-teman cek dulu apakah dia ada website lain atau mungkin nomor telepon yang ada di dalam gambar tersebut. Jadi kalau ada silakan diedit dulu ya, dihapus dulu ya, sehingga tidak termasuk ke pelanggaran mengalihkan traffic. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sertifikat haki atau dokumen pernyataan reseller dibutuhkan dalam proses apa? A. Otorisasi merek. B. Penarikan dan pencairan dana. E. Pembuatan toko baru. Dan D. Pengisian info multi warehouse. Silakan teman-teman dijawab ya. Ada yang jawabnya C. Oke. Kita hitung mundur ya teman-teman. Apa masih bingung ini dengan pertanyaannya? Oke. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah jawabannya adalah otorisasi merek ya teman-teman ya. Jadi sertifikat haki dan pernyataan bahwa seller tersebut ada reseller gitu khusus untuk otorisasi merek gitu ya. Jadi teman-teman yang misalnya mau melakukan otorisasi merek itu silakan menyertakan haki kalau ada ya, atau mungkin reseller, pernyataan reseller atau distributor seperti itu. Oke. Itu masih banyak juga pertanyaannya. Pertanyaan keempat, dari kategori produk buah ini yang saat ini sudah dibuka untuk semua penjual adalah A. Suplemen kesehatan. B. Kacamata baca. C. Cincin emas. Dan D. Kemeja. Silakan teman-teman jawab di kolom chat. Manakah yang sudah dibuka untuk semua penjual? Yang mana? Oke, banyak yang jawab D. Oke, kita kunci di D ya teman-teman ya, karena mayoritas menjawab D. Hasilnya adalah
Oke, untuk kategori lainnya selain kemeja itu masih dibutuhkan approval ya teman-teman, atau produk invitation only gitu. Karena suplemen kesehatan, kacamata baca atau cincin emas itu masih membutuhkan dokumen tertentu gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meyakinkan bahwa semuanya itu adalah aman ya dikonsumsi, misalnya suplemen kesehatan. Kemudian kacamata baca itu karena butuh resep dari dokter ya, misalnya kalau memiliki minus atau plus gitu ya. Dan kemudian cincin emas itu dibutuhkan keterangan bahwa ini benar-benar original gitu, bukan uh, emas palsu atau sebagainya gitu. Jadi selamat untuk teman-teman yang jawab D, sudah benar gitu ya. Dan itu pertanyaan terakhir hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk di update ya. Update dari fitur atau mungkin kebijakan yang baru saja keluar gitu ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan juga. Oke, untuk update yang pertama yaitu ada voucher ya teman-teman, update seller live interactive voucher gitu. Oke, sebentar. Oke, untuk voucher tersebut ini khusus ya teman-teman, digunakan pada saat live streaming. Tujuannya adalah untuk membuat penonton itu semakin lama menonton di live streamingnya teman-teman gitu. Dan ini perlu diperhatikan lagi bahwa vouchernya itu ditanggung oleh seller gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman mau membuat bisa itu langsung aja masuk ke sini ya teman-teman, misalnya di sales center bisa masuk di buat promosi baru gitu ya. Kemudian bisa dipilih, diklik yang sebelah sini, apa yang namanya kecil banget, voucher ya, interaktif live, kemudian langsung dibikin aja gitu. Nah, oke, produk manajemen, voucher manajemen atur misinya distribut untuk mengirimkan ke penonton. Jadi bisa digunakan untuk saat teman-teman live streaming gitu. Oke, kita lanjut aja. Kemudian ada update tentang growth center gitu. Teman-teman bisa langsung mengeceknya di halaman home, kemudian bisa dicek di growth center. Jadi teman-teman bisa melihat analisisnya, kemudian misi, kemudian rewardnya seperti apa, itu bisa dicek semua di halaman ini. Kemudian updatean ketiga yaitu ada update fitur kirim pesan ke afiliator gitu. Jadi mungkin teman-teman yang bingung gimana sih cara menghubungi afiliator, itu sekarang teman-teman bisa gitu ya langsung melakukan klik di sini ya, di langsung di temukan kreator ya di TikTok Shop Affiliate gitu, di programnya di home tab-nya seperti itu. Kemudian teman-teman bisa langsung kirim pesan dan bisa langsung menghubungi kreator yang teman-teman inginkan gitu. Jadi lebih mudah ya. Dan kemudian update yang terakhir ada fitur baru yaitu Shop Tab. Jadi mungkin kalau teman-teman belum diupdate TikTok kreatornya atau TikTok apps yang biasanya, itu silakan teman-teman update gitu, karena nanti akan muncul halaman atau tab seperti ini gitu. Biasanya kan beda ya, ada tab discover gitu ya. Tapi sekarang menjadi tab shop seperti itu. Dan isinya itu ada first order deal gitu di atas sendiri gitu biasanya ada. Kemudian ada flash sale yang sedang berjalan tuh apa aja itu nanti ada. Kemudian di sini nanti akan muncul seluruh produk yang direkomendasikan berdasarkan pencariannya si user gitu ya, atau pengguna. Kemudian di sebelah sini ada banyak sekali tab tentang kategori-kategori lainnya gitu. Jadi mungkin akan memudahkan pembeli untuk berbelanja di tokonya teman-teman. Jadi silakan bisa dicek dulu untuk fitur yang baru ini. Seperti itu. Oke. Update-nya sampai situ dulu aja teman-teman. Kita akan langsung masuk ke materi ya. Hari ini materinya adalah return dan refund. Jadi mungkin kalau teman-teman punya pertanyaan mengenai return dan refund, silakan bisa tanyakan di kolom Q&A ya, jangan di kolom chat gitu. Kemudian silakan teman-teman
bergabung juga di TikTokku jika belum bergabung, karena di situ nanti kita akan share tayangan ulang dari materi hari ini gitu. Oke. Mungkin kita akan panggil dulu pemateri kita, yaitu Kak Ningin. Halo. Hai, halo Kak Tifa. Halo Kak Ningin. Ini materi baru banget ya Kak Ningin ya? Betul banget nih. Jadi kalau teman-teman tahu kan kita juga sering ngebahas tentang kebijakan-kebijakan di TikTok, kemudian juga tentang konten, tentang produk. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengembalian dana atau pengembalian barang juga ya Kak Tifa ya, atau bahasa Inggris return dan refund gitu. Return dan refund, betul. Oke, mungkin aku persilakan aja Kak Ningin ya, karena udah jam 2 juga gitu. Sudah ditunggu-tunggu juga oleh teman-teman. Oke, thank you Kak Tifa atas waktunya. Teman-teman, aku izin share screen dulu nih untuk teman-teman. Sip, sekarang udah kelihatan teman-teman ya. Nah, jadi sesuai dengan judul hari ini gitu ya, kita akan membahas tentang return dan refund atau pengembalian pesanan dan juga pengembalian dana. Nanti kalau teman-teman punya pertanyaan tentang return dan refund, boleh banget bertanya melalui kolom Q&A. Nanti akan ada teman-teman dari TikTok Shop yang akan membantu menjawab pertanyaan teman-teman, dan juga akan ada sesi diskusi teman-teman nanti ya di sesi Q&A setelah materi. Gitu. Oke deh, tanpa menunggu lama. Oh ya, sebelumnya aku mau kenalkan diri dulu teman-teman. Halo, selamat siang semuanya. Nama aku Ninin. Aku dari tim TikTok Shop, teman-teman ya, yang bersama Kak Tifa dan juga teman-teman edukasi lainnya nih, memang membawa materi webinar setiap hari kerja teman-teman ya, hari Senin hingga hari Jumat. Nah, kalau teman-teman tahu juga nih, minggu depan kan pasti juga akan ada webinar lagi nih, dan ada beberapa jadwal baru gitu ya, jam baru teman-teman, yang nanti bisa teman-teman cek juga ya di Linktree kita gitu. Oke deh, kita masuk ke pembahasan hari ini. Jadi untuk teman-teman semua yang hadir hari ini, nantinya akan aku kirimkan materi tentang guideline atau panduan terkait ini teman-teman ya, service after penjualan atau after sales-nya teman-teman ya. Jadi di sini pasti juga dengan ada kelas seperti ini, kelas kebijakan ini, kita pengen teman-teman nih untuk memahami kebijakan TikTok Shop lebih lebih detail, kemudian teman-teman juga bisa memahami apa yang perlu dihindari, apa yang perlu teman-teman lakukan gitu ya, agar bisnis teman-teman pun juga semakin berkembang di TikTok Shop gitu. Nah, nanti dengan adanya guideline ini atau panduan ini, harapannya teman-teman nih bisa take notes atau bisa teman-teman baca kembali gitu ya, terkait materi yang mungkin ini sering banget dibahas gitu, teman-teman sering banget ditanyain gitu ya, tentang return dan refund-nya tuh gimana sih Kak gitu ya. Nah, jadi nanti materi hari ini itu nanti bisa teman-teman dapatkan melalui email yang sudah teman-teman daftarkan di registrasi teman-teman ya. Nanti akan aku kirimkan gitu. Oke deh, nah untuk bahasan hari ini, kurang lebih ada 3 poin penting teman-teman ya. Yang pertama adalah gambaran umum tentang proses pembatalan dan pengembalian, atau pengembalian dana saja teman-teman ya. Kemudian juga gimana sih prosesnya dan gimana menangani permintaan cancellation atau permintaan pembatalan gitu ya teman-teman ya. Ada pembatalan pesanan, pengembalian dana, terus gimana pengembalian produknya, itu gimana sih Kak regulasinya dan flow-nya atau step by step-nya. Nah, itu nanti akan aku bahas teman-teman ya. Dan juga ada praktek best practice-nya teman-teman, atau praktek terbaik terkait after sales nih. Dan juga untuk dispute-nya teman-teman atau manajemen ini teman-teman ya. Manajemen atau sistem untuk membantu teman-teman menyelesaikan masalah teman-teman nih, antara teman-teman dan juga antara pembeli teman-teman gitu. Oke deh, aku masuk ke pembahasan tentang proses pembatalan di TikTok Shop teman-teman ya. Jadi di sini kalau teman-teman bisa lihat juga nih, ada 4 step teman-teman ya: pesanan diterima, konfirmasi, pengiriman, dan terkirim. Nah, 4 step ini adalah langkah-langkah dalam proses pemenuhan pesanan ya, atau fulfillment teman-teman ya. Di mana pesanan sudah teman-teman terima, kemudian lalu teman-teman nih langsung konfirmasi, langsung teman-teman packing gitu ya, langsung dipilih nih pesanan yang sesuai. Lalu teman-teman melakukan pengiriman dan nantinya akan terkirim kepada sisi pembeli ya teman-teman ya, atau pelanggan nih. Nah, kalau teman-teman bisa lihat juga nih, di sini ada 4 step, terus abis itu bawahnya ada garis-garisnya gitu teman-teman ya. Jadi untuk 4 step ini ada beberapa kasus atau ada beberapa ini ya,
situasi gitu ya di mana di mana pembeli atau buyer dapat mengajukan pembatalan teman-teman gitu ya. Untuk di step pertama dan step kedua yaitu adalah pesanan diterima dan teman-teman masih dalam step konfirmasi, belum dikirim teman-temannya, belum diarahkan atau belum disampaikan ke pihak jasa kirim gitu ya. Nah, di sini para pembeli masih dapat melakukan pembatalan jika pembeli tidak membayar atau gagal bayar. Nah, kalau teman-teman tahu mungkin di sini gagal bayar tuh yang memilih pembelian itu melalui transfer bank. Nah, kalau transfer bank itu kan ada batas waktunya teman-teman ya. Kalau sudah melewati batas waktu, nah itu nanti terhitungnya akan gagal, tidak dapat membayar, tidak membayar teman-teman ya. Jadi itu adalah otomatis terbatalkan jika sudah melewati batas waktu transfer teman-teman ya gitu. Kemudian juga pembatalan karena keterlambatan pengiriman. Kalau teman-teman tahu juga ada auto cancel teman-teman ya, kalau teman-teman mendapatkan pesanan, kemudian 4 hari sejak teman-teman mendapatkan pesanan tersebut, teman-teman tidak mencetak resi dan juga tidak mengirimkan pesanan tersebut, maka akan terkena auto cancel atau pembatalan otomatis gitu. Kemudian untuk pembatalan oleh penjual dan pelanggan sebelum status siap dikirim gitu. Ya kalau teman-teman tahu kan ada ya pesanan sudah masuk nih awaiting pick up, ada siap dikirim gitu ya, atau menunggu dijemput, siap dikirim gitu ya teman-teman. Nah, jika statusnya masih sebelum siap dikirim gitu ya, atau pesanan baru masuk, itu masih dapat dibatalkan baik dari sisi penjual dan juga sisi pembeli, seperti itu. Nah, kalau situasi terakhir ini adalah pesanan dapat dibatalkan apabila melanggar pedoman TikTok Shop. Ini termasuk ke pesanan yang mungkin ganjil atau janggal gitu teman-teman ya. Pesanan-pesanan yang terindikasi ini ya teman-teman tidak valid, nomor pesanan tidak valid, nah itu nanti akan terbatalkan karena melanggar pedoman TikTok Shop teman-teman, gitu ya. Nah di sini teman-teman juga bisa lihat ada beberapa situasi tertentu teman-temannya terkait pembatalan pesanan nih di TikTok Shop. Yang pertama teman-teman ini adalah pembatalan oleh penjual. Ya jadi setelah pesanan dibayar oleh para pembeli, jika produk tidak lagi tersedia atau mungkin pilihan warnanya lagi habis, stoknya habis gitu ya, belum restock gitu ya. Kemudian atau produknya rusak gitu ya, maka teman-teman nih selaku seller itu harus memberitahu dulu nih kepada para pelanggannya ya, "Kak, ternyata stoknya habis nih," gitu ya, "belum ke-update nih stoknya, mau diganti ke motif lain kah? Atau mau gimana? Atau mau dibatalkan?" Nah itu jadi teman-teman pun jika mungkin, stoknya belum ready, teman-teman harap mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada para pembeli, gitu ya. Kemudian, jika ingin dibatalkan, nah ini teman-teman bisa langsung, dibatalkan pesanannya jika memang tidak bisa, memenuhi pesanan tersebut, gitu. Kemudian yang kedua di sini adalah pembatalan karena kegagalan pembayaran, yang tadi juga aku sempat mention teman-teman ya. Untuk kegagalan, atas pembayaran ini adalah jika pembeli sudah, melakukan check out gitu ya, kemudian pemilihannya adalah transfer bank tapi sudah melewati batas pembayarannya, maka akan otomatis terbatalkan karena tidak terjadinya, pembayaran teman-teman, tidak ada pembayaran yang diterima selama, limit waktu tersebut. Berbeda dengan COD ya, kalau COD kan cash on delivery teman-teman ya, kalau COD itu memang langsung check out, pemilihan COD langsung bisa dikirim. Nah, tapi kalau karena nanti COD ini kan dibayarnya saat pesanan sudah datang ya kepada para pembeli. Sedangkan kalau untuk pembayaran melalui, transfer kemudian juga, kayak Indomaret, Alfamart itu sepertinya, masih ada limit waktu yang dibatasi teman-teman ya, gitu. Ya, jadi teman-teman pun juga hanya, di sini hanya perlu mencatat pesanan sebagai dibatalkan di bawah kelola pesanan. Jadi, pastinya kalau misalnya nanti pesanan yang dibatalkan gitu ya, karena dari sisi pembeli tidak melakukan pembayaran, itu nanti akan masuk ke pesanan yang dibatalkan, gitu. Ya itu akan secara otomatis teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, alasan pembatalan lainnya itu adalah pesanan-pesanan yang, akan dibatalkan oleh TikTok teman-teman ya, yang memang terverifikasi melanggar pedoman, pemenuhan atau pedoman, fulfillment pesanannya, kemudian juga transaksi yang tidak valid, transaksi yang tidak normal, atau bahkan penipuan teman-teman, gitu. Ya jadi pastinya kalau untuk pesanan-pesanan yang mungkin terlihat, tidak apa ya, tidak sesuai gitu teman-teman, itu pasti nanti akan terdeteksi oleh sistem dan akan, terkena pelanggaran, terkena pembatalan secara otomatis, gitu.
Nih, kalau suaraku terlalu cepat, teman-teman boleh info melalui kolom chat ya. Nanti aku coba pelan-pelan ngomongnya nih. Nah, nanti kalau teman-teman punya pertanyaan juga boleh dituliskan melalui kolom Q&A. Ini aku lihat juga nih, udah banyak ya pertanyaan dari teman-teman. Sabar teman-temannya, nanti akan dibantu dijawab oleh teman-teman TikTok Shop dan juga akan kita jadiin bahasan untuk diskusi di Q&A, teman-teman ya. Oke, aku lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini juga ada beberapa skenario atau beberapa situasi yang bisa teman-teman pahami juga ya dalam pembatalan pesanan, gitu. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih ya, kalau misalkan pembatalan pesanan ini dapat terjadi tanpa persetujuan penjual jika jenis pengiriman adalah ship by TikTok atau pengiriman oleh TikTok gitu ya, tapi status pesanannya ini belum berubah menjadi to ship atau waiting collection atau menunggu di pick up gitu teman-teman ya. Kalau statusnya masih to ship terus gitu teman-teman ya, belum dapat belum dijemput oleh para kurir, maka para pembeli dapat melakukan pembatalan teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan sudah melewati batas pesanan dikemas teman-teman ya, gitu. Kemudian di sini juga para pelanggan bisa membatalkan pesanan jika penjual di sini jenis pengiriman ini adalah ship by seller atau pengiriman dari sisi penjual dan permintaan pembatalan kurang dari 1 jam dari waktu pemesanan gitu. Jadi dari sisi pembeli gitu ya masih bisa melakukan cancel dan tanpa persetujuan oleh dari si penjual gitu ya. Jadi teman-teman nih tanpa harus klik approve itu nanti akan langsung otomatis terbatalkan jika pesanan tersebut dibatalkan kurang dari 1 jam dari waktu pemesanan. Nah, untuk opsi atau pilihan ship by seller atau dikirim dari sisi seller ini belum terbuka untuk semua seller ya. Jadi masih untuk seller-seller tertentu yang dapat menggunakan opsi pengiriman oleh penjual gitu. Kemudian di sini juga permintaan pembatalan yang dilakukan 1 jam setelah pesanan didapatkan gitu ya. Contohnya saya order jam 7 malam gitu ya. Kemudian kalau lewat jam 8 lewat 3 menit gitu ya, itu masih bisa saya batalkan tapi harus disetujui dulu oleh para penjualnya teman-teman ya. Kalau misalnya saya mengajukannya itu sebelum 1 jam itu masih bisa langsung auto approve gitu. Kemudian di sini juga jika dalam 5 hari kerja setelah pembayaran pesanan dan status masih tertunda atau belum terkirim teman-teman ya, maka pelanggan dapat memilih keterlambatan pengiriman sebagai alasan pembatalan untuk mengajukan pembatalannya teman-teman ya, karena dari sisi pembeli saat mengajukan pembatalan itu akan ada beberapa opsi yang bisa dipilih, apakah terkait keterlambatan kah, terkait produk kah, atau terkait kualitas produknya seperti itu. Nah, di sini juga aku mau bahas tentang prosesnya teman-teman ya. Kadang mungkin seller-seller masih bingung ya, Kak, kalau misalkan udah ngajuin pembatalan terus abis itu seller harus ngapain, selaku penjual harus ngapain gitu ya. Kak, ternyata aku ada pembatalan nih, hari ketiga baru nyadar ternyata ada pembatalan. Nah, ini teman-teman ya, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan gitu ya, jangan sampai gitu ya teman-teman nih malah jadi kelewatan terus gitu loh kalau ada pembatalan, teman-teman nggak nyadar kok ajuin pembatalan gitu ya. Ternyata udah auto approve nih karena teman-teman nggak ngecek gitu. Nah, ini aku akan bahas dulu nih tentang proses pengembaliannya dulu teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa balik lagi lihat nih ada 4 step teman-teman ya, pesanan diterima, dikirim, terkirim dan juga after sales-nya atau setelah penjualannya. Nah, di sini dalam proses pesanannya, status pengiriman pesanannya adalah dikirim dan terkirim atau sudah diterima oleh para pembeli, teman-teman ya. Dari sisi pembeli ini dapat mengirimkan atau dapat meminta atau dapat mengajukan pengembalian dana saja. Kalau pengembalian dana ini berarti produk teman-teman nih tidak kembali ke teman-teman ya, hanya dananya saja yang langsung dikembalikan kepada para pembeli gitu ya, tapi barangnya pun tetap masih ada di pembeli gitu teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah pengembalian dana, yaitu di mana prosesnya ini dari sisi pembeli akan mengirimkan kembali produknya ke teman-teman nih, ke selaku penjual gitu ya. Nanti kalau teman-teman sudah terima, baru nanti teman-teman terima nih ajuan request atau ajuan permintaan pembatalannya itu teman-teman ya. Jadi untuk proses dari pengembalian dana atau return refund-nya itu adalah di status dikirim dan juga status terkirim gitu ya. Kalau sudah lewat dari
proses terkirim ini nanti teman-teman di sini memiliki 48 jam untuk menanggapi permintaan pelanggan gitu ya. Jadi kalau misalkan dikirim dan terkirim di sini para pembeli masih bisa mengajukan request request pengembalian uang, pengembalian dana dan juga pengembalian produk teman-teman ya. Lalu teman-teman jika sudah mendapatkan request atau ajuan tersebut, teman-teman harus merespon dalam waktu 48 jam atau 2 hari gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini dihimbau untuk selalu sering-sering ngecek di kelola pengembalian teman-teman gitu ya. Nah, di sini juga ada beberapa ini teman-teman ya, alasan gitu ya kenapa sih bisa mengajukan pengembalian gitu teman-teman ya. Yang pertama di sini adalah karena produknya cacat, produk yang diterima ini rusak atau pecah, apalagi kalau mungkin di sini ada yang jual botol minum, mug, piring gitu teman-teman ya. Ini kan riskan untuk rusak di jalan gitu teman-teman ya. Nah, di sini nanti bisa diklaim melalui alasan produk cacat. Kemudian yang kedua, di sini juga ada alasan untuk item yang salah atau produk yang salah gitu ya. Jadi produk yang diterima oleh para pembeli secara fisik ini berbeda mulai dari ukuran dan warna dari yang dipesan atau berbeda dari yang dideskripsikan di halaman detail produk gitu ya. Kecuali teman-teman di sini mungkin stok warna A udah habis nih, contohnya saya punya dompet nih, dompet ini yang warna birunya habis teman-teman. Lalu teman-teman konfirmasi dulu nih kepada para um, pembeli gitu ya, "Kak, adanya warna hitam, Kak, adanya warna pink, mau diubahkah?" Jadi seenggaknya teman-teman udah ada konfirmasi dahulu nih kepada para pembeli. Jangan teman-teman langsung asal kirim aja, "Ah, warna biru sama warna hitam mirip kok, udah kirim aja warna hitam karena warna biru habis." Jangan gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman pun jika ingin ada kendala stok itu teman-teman harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada para pembeli gitu. Kemudian selanjutnya di sini adalah produk tidak lengkap atau produk yang diterima ini ada yang kekurangan gitu teman-teman. Contohnya saya beli dompet ini langsung grosir, saya beli 5 gitu ya, tapi yang dikirim cuma 3 gitu. Nah, ini kan berarti kan pesanannya tidak lengkap teman-teman ya. Nah, ini bisa diajukan pengembalian juga nih dari sisi para pembeli. Itu. Kemudian juga di sini ada terlambat diterima atau tidak menerima barang atau biasanya ini pesanan ini dinyatakan hilang teman-teman ya. Mungkin di sini juga teman-teman ada yang pernah ngalamin juga gitu ya. "Kak, aku udah ngirim pesanan kok, udah sesuai gitu, tapi kok para pembeli, nggak nerima-nerima gitu ya, kok status pengirimannya nggak terubah-ubah." Nah, kemungkinan gitu ya, mungkin, produk teman-teman ini, bisa dinyatakan hilang, tapi kalau misalkan teman-teman mungkin, mengalami hal-hal serupa gitu ya, seperti, pesanannya hilang, pesanannya rusak gitu ya. Nah, kalau untuk pesanan hilang di sini teman-teman bisa mengajukan tiket dulu gitu ya, mengajukan tiket ke pusat bantuan di Seller Center, lalu teman-teman cantumkan nih ada nomor resinya, ada nomor pesanannya gitu ya, bahwa status pesanan ini tidak terubah-ubah gitu ya, apakah pesanannya ini hilang atau gimana gitu ya. Jadi biar bisa investigasi juga nih teman-teman ya oleh tim terkait gitu. Oke teman-teman, aku minum sebentar teman-teman ya, sambil aku lihat. Nah, sebentar. Oke, teman-teman bisa lihat di sini juga ya. Jadi untuk proses pengembalian dana gitu ya, atau pengembalian produk gitu ya. Di sini teman-teman harus menanggapi permintaan pengembalian produk dan juga pengembalian dana ini dalam waktu 48 jam atau dalam waktu 2 hari. Jika teman-teman di sini tidak merespon dalam waktu 48 jam, maka permintaan pelanggan ini nanti akan secara otomatis disetujui oleh TikTok Shop, teman-teman gitu. Ya, ini juga kan pasti juga mungkin nantinya akan merugikan teman-teman juga gitu ya kalau ternyata auto approve dulu gitu teman-teman ya. Auto approve selalu gitu ya karena teman-teman lupa terus ngeceknya. Jadi aku himbau nih untuk teman-teman di sini untuk selalu sering-sering ngecek di ini teman-temannya kelola pengembalian teman-teman, jangan sampai ada yang terlewat gitu. Ya, nantinya teman-teman di sini dalam waktu 48 jam, yang pertama teman-teman bisa dievaluasi lagi nih dari pengajuan pengembaliannya, dari buktinya gitu kan, pasti kan dari sisi pembeli nanti akan memberikan bukti teman-teman ya, apakah beneran nih produknya rusakkah, produknya cacatkah, atau produknya kurangkah gitu teman-teman ya. Nanti di sini teman-teman bisa, sesuaikan nih, apakah teman-teman ingin menerima pengajuan pengembalian dana tersebut atau tidak, gitu ya. Jadi pastinya juga teman-teman nih lebih menyingkat, lebih menghemat waktu juga nih teman-teman ya kalau misalnya sudah ada, pengajuan pengembalian dana, kemudian memang ternyata memang yang diterima itu tidak sesuai gitu.
pastinya juga kan nanti teman-teman bisa langsung merespon nih kepada sisi pembeli gitu. Gimana baiknya, apakah ingin digantikah atau memang hanya ingin melakukan pengembalian dana, teman-teman. Karena kalau dari sisi teman-teman sudah merespon dengan baik, dengan positif, pasti juga ke depannya akan lebih nyaman, teman-teman ya, berhubungan dengan para pembelinya juga gitu. Kemudian di sini teman-teman bisa terima permintaan pengembalian dan pengembalian dananya. Nah, di sini kan tadi juga aku sempat bahas ada pengembalian dana saja dan juga pengembalian produk nih, sampai produknya ke teman-teman dulu, baru teman-teman lepas nih dananya kepada para pembeli gitu ya. Jadi di sini untuk pilihan pesanan yang dikirimkan kembali ke teman-teman gitu ya, dari sisi pembeli itu harus mengirimkan dahulu produk yang didapatkan nih. Contohnya saya tadi nih, saya punya tempat minum deh teman-teman, tempat minumnya rusak gitu ya, tempat minumnya pecah nih Kak gitu. Oke, nah saya pilih yang pengembalian barang dan pengembalian dana gitu ya. Nah, maka si botol minum ini harus saya kirimkan dulu nih ke Kak Latifah contohnya ya, selaku penjual gitu ya. Kak Latifah selaku penjual, menerima produk yang saya kirimkan ini, "Kak, ini botolnya bocor." Oke, Kak Latifah sudah menerima, oh ternyata beneran bocor, beneran rusak gitu ya. Baru nanti Kak Latifah bisa menerima, ini ya, pengajuan pengembalian dana saya, gitu ya. Jadi kuncinya itu adalah, barang itu pasti harus kembali dulu kepada para penjual, baru dapat terima nih pengajuan pengembalian dananya ini, gitu. Kemudian selanjutnya di sini juga teman-teman dapat berkomunikasi dengan pelanggan gitu ya, karena pastinya teman-teman di sini teman-teman juga harus sama-sama kooperatif teman-temannya dengan para pelanggan gitu ya. Di sini teman-teman bisa berkomunikasi melalui fitur chat di TikTok Shop gitu ya. Jadi dengan adanya fitur chat ini, fitur chat instan ini pasti juga akan membantu teman-teman nih untuk berkomunikasi antar kedua belah pihak gitu ya, untuk menemukan solusi dan juga mengurangi pengembalian atau pengembalian dana ketika ditangani tepat waktu gitu. Jadi alangkah lebih baik gitu ya kalau memang ada chatnya dari sisi para pembeli gitu, itu teman-teman bisa langsung balas, bisa langsung di-confirm dan bisa mendapatkan solusi yang tepat gitu teman-teman ya, yang nyaman juga nih dari sisi teman-teman selaku penjual dan juga dari sisi para pembeli gitu. Nah, lalu di sini juga aku mau bahas tentang cara memproses pengembalian dana. Nah, di sini mungkin teman-teman boleh screenshot nih biar nggak, kelupaan gitu ya. Gimana sih, maksudnya Kak, jalannya gitu ya untuk melakukan pengembalian dana gitu. Nah, di sini teman-teman, untuk pengembalian dana di sini para penjual tidak boleh menolak permintaan pelanggan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Jadi memang kalau misalnya saat teman-teman ingin menolak menolak request, menolak ajuan pengembalian dana, teman-teman pun juga harus memiliki bukti gitu ya, bahwa mungkin teman-teman di sini punya pembelaan, teman-teman punya bukti bahwa pesanan yang dikirimkan ini sesuai, sudah di-packing dengan baik gitu teman-teman ya. Jadi dari sisi para penjual pun juga harus memiliki bukti yang kuat gitu ya, agar dapat menolak pengembalian dana tersebut. Kemudian teman-teman juga di sini dapat mempertimbangkan untuk menyetujui pengembalian dana jika lebih masuk akal dalam hal biaya bisnis teman-teman. Contohnya jika nilai produk ini harganya lebih rendah daripada biaya logistik, pengembalian gitu ya teman-teman, jangan sampai berarti ongkos kirim gitu ya, padahal harga harga pesanan itu nggak seberapa gitu teman-teman ya, gitu sih. Jadi biar teman-teman juga nggak rugi nih gitu ya untuk ongkos kirimnya sendiri. Nah, kalau untuk step-nya atau jalannya teman-teman ya dari sisi pertama nih, sisi pelanggan atau sisi pembeli, ini nanti akan mengajukan permintaan pengembalian dana, lalu nanti akan masuk nih request-nya ke teman-teman, akan masuk pengajuannya. Di sini teman-teman bisa langsung, bisa menyetujui permintaan pengembalian dana, ya, itu jika teman-teman menyetujui nanti langsung akan masuk ke, dana si para pembeli ini, entah itu pakai GoPay, pakai OVO, pakai transfer rekening gitu teman-teman, ini disesuaikan dengan metode pembayaran yang pembeli gunakan. Itu jika teman-teman menyetujui, tapi jika teman-teman tidak menyetujui, teman-teman harap mencantumkan alasan yang juga kuat gitu ya, untuk dapat menolak, pengajuan pengembalian dana tersebut. Nah, untuk pengembalian dananya, di sini teman-teman bisa kelola permintaan pengembalian dana melalui Seller Center, ya. Di Seller Center teman-teman klik, pesanan, lalu teman-teman klik kelola permintaan pengembalian. Nah, di situ akan muncul tuh ada semua, ada yang harus diproses, ada yang dalam proses, komplit dan juga sudah ditutup gitu teman-teman ya.
Nah, ini teman-teman bisa langsung disesuaikan ya sambil ngeceknya di mana gitu. Nah, ini teman-teman boleh screenshot biar nggak lupa posisi seller center seperti apa. Oke, nanti teman-teman bisa baca kembali ya untuk step-stepnya kayak gimana gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat semua permintaan pengembalian dana di di seller center teman-teman ya, melalui pesanan, lalu teman-teman masuk ke kelola pengembalian, lalu teman-teman klik yang harus dilanjutkan dan pengembalian dana saja gitu ya. Bukan untuk pengembalian barang teman-teman ya, untuk pengembalian dana saja. Lalu teman-teman di sini bisa langsung ngobrol juga nih ya dengan para pembeli teman-teman ya. Dari kan kalau di masing-masing nomor pesanannya itu ada username-nya teman-teman ya, atau nama akunnya. Nanti teman-teman bisa langsung chat atau bisa langsung ngobrol dengan para pembeli melalui chat instan tersebut. Lalu jika teman-teman bisa mau lihat juga nih gitu ya, ada detail pesanannya, kemudian untuk menerima permintaan pengembalian dana, teman-teman bisa klik langsung yang di bagian C ini teman-teman ya, mau di-accept atau mau diterima permintaannya, atau teman-teman mau lihat catatannya dulu nih, catatan pengembaliannya seperti apa. Kemudian di sini yang keempat, di sini yang D teman-teman, di sini teman-teman bisa memprioritaskan permintaan mana dulu nih yang harus teman-teman tangani, karena sudah ada peringatannya teman-teman ya, karena tadi juga aku sempat mention harus direspon dalam 48 jam gitu ya. Jadi nanti ada countdown-nya teman-teman ya, ada reminder-nya. Ini harus direspon dalam sekian jam, sekian menit gitu ya. Harap direspon sebelum tanggal sekian gitu teman-teman ya, biar nggak terkena auto approve gitu. Oke, aku lanjut dulu. Nah, di sini tadi kan untuk tampilan di Seller Center. Nah, di sini juga ada tampilan untuk di TikTok Seller App, teman-teman ya, atau aplikasi TikTok Seller. Di sini teman-teman bisa pilih pengembalian dan pengembalian dana tertunda gitu ya, lalu teman-teman langsung bisa langsung klik approve, maka nanti akan terupdate juga teman-teman ya refund statusnya. Kemudian gimana Kak untuk proses pengembalian dan pengembalian dana? Ini berarti pesanan yang dikembalikan dulu ya teman-teman ya kepada para eee, penjual dulu gitu. Nah, di sini lebih ramai, lebih muter-muter teman-teman ya, ternyata jalannya gitu. Nah, dalam permintaan pengembalian dana dan pengembalian produk ini, teman-teman dapat mengajukan permintaan pengembalian dan dari para pembeli, sorry teman-teman, agak belibet nih. Dari para pembeli di sini dapat mengajukan permintaan pengembalian dan pengembalian dana setelah menerima paket ya. Jadi paketnya sudah diterima dulu gitu ya. Kemudian sudah dicek, sudah di-unboxing gitu ya. Biasanya kalau kita unboxing kan harus diarahkan untuk, "Kak, di-videoin ya biar bisa klaim garansi," gitu lah istilahnya. Kita selalu mengarahkan para pembeli ini untuk melakukan unboxing dulu gitu ya. Jadi setelah dibuka paketnya, di-unboxing gitu ya, lalu ternyata produknya ini tidak sesuai gitu ya, entah itu rusak, entah itu pilihan warnanya tidak sesuai gitu ya, ataukah ada yang kurang gitu ya. Nah, dari sini nanti para pembeli jika sudah punya bukti gitu ya, ini bisa mengajukan pengembalian barang dan pengembalian dana. Nah, di sini teman-teman tidak boleh menolak permintaan pelanggan tanpa alasan yang kuat gitu teman-teman ya. Jadi ya itu tadi aku juga sempat mention kan, bahwa dari sisi teman-teman bisa menolak, tapi teman-teman harus punya bukti yang kuat juga, gitu. Ya, jadi dari sisi teman-teman, kumpulkan sebanyak-banyaknya bukti gitu ya. Mungkin belum ditanyakan, tapi jika teman-teman punya bukti, alangkah lebih baik gitu ya, alangkah lebih aman gitu ya dari sisi dari para penjual gitu ya. Jika teman-teman punya dokumen gitu ya, dokumen atau bukti yang bisa teman-teman jadikan ini nih, jadikan pembelaan gitu teman-teman ya, kalau ada request pengembalian dana gitu. Nah, jadi flow pertama ini adalah para pelanggan mengajukan permintaan pengembalian dan pengembalian dana. Kemudian dari sisi teman-teman, di sini bisa menyetujui permintaan pengembalian. Ini harus disetujui dalam waktu 48 jam. Sama teman-teman ya, waktunya ini juga 48 jam. Lalu nanti, dari sisi pembeli, pelanggannya ini harus mengirimkan barang kembali ke teman-teman, gitu ya, harus dikirimkan kembali kepada para penjual. Kemudian dari sisi penjual nanti akan menerima pesanannya lagi nih, akan menerima produknya lagi nih, lalu teman-teman verifikasi apakah beneran rusak gitu ya, apakah beneran kurang gitu ya. Kemudian jika, memang sudah diverifikasi, nanti teman-teman bisa langsung setujui untuk pengembalian dananya gitu ya. Karena nanti statusnya akan langsung terupdate lagi nih untuk teman-teman setujui gitu ya untuk pengembalian dananya dalam waktu 48 jam.
lalu nanti akan langsung diterima oleh para pembeli, gitu. Nah, untuk cara mengelolanya, teman-teman bisa masuk ke seller center di bagian kalau tadi kan refund only ya teman-teman ya. Tadi sekarang kita masuk ke return and refund gitu. Ya, jadi pengembalian dan pengembalian dana tertunda. Nah, nanti teman-teman juga bisa langsung chat juga nih dengan para penggunanya, teman-teman atau pembeli di toko teman-teman. Lalu teman-teman bisa langsung lihat detail dan menerima permintaan pengembaliannya itu di bagian sebelah kanan sini teman-teman ya. Ada view return records, ada accept request gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa cek juga karena nanti teman-teman bisa lihat juga sih alasan kenapa sih dia mengajukan pengembalian dana gitu. Lalu teman-teman juga kembali bisa dapat memprioritaskan pesan-pesanan yang ada reminder-nya nih, respon dalam waktu berapa jam, berapa menit gitu teman-teman ya, biar nggak terkena auto approve. Ini juga kalau dari sisi aplikasi TikTok seller app, nih teman-teman masuk ke return and refund pending, kemudian teman-teman klik approve dan nanti akan langsung terupdate. Kemudian apa aja sih Kak yang bisa aku lakuin gitu ya? Oke. Oh, layarnya gelap sempat udah aman ya teman-teman ya? Sorry. Oke, terus apa aja sih yang perlu teman-teman lakukan gitu ya, untuk after sales ini gitu ya? Apa aja sih yang perlu teman-teman perhatikan gitu ya, biar, lebih nyaman nih proses return refund-nya ke depannya teman-teman. Nah, oke, sebentar. Nah, di sini teman-teman, ada beberapa, yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu adalah di sini ada salah satunya adalah, pelanggaran after sales, yaitu adalah, jika teman-teman mungkin mendapatkan banyak pelanggaran, teman-teman ya, atau mendapatkan banyak, request pengajuan pengembalian gitu, teman-teman ya. Karena, produknya cacat, karena produknya rusak gitu, teman-teman ya. Ini nanti akan, ini teman-teman ya, berefek ke shop health experience teman-teman gitu. Shop health iya, heeh. Nah, di situ nanti teman-teman bisa lihat nih rating toko teman-teman gimana, tingkat pesanannya nih seperti apa, gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek juga nih untuk tingkat, pesanan pengembalian cacat tinggi teman-teman, gitu ya. Kalau, pesanan teman-teman nih, mungkin pembatalannya lebih dari 1,5% dari pesanan yang diterima dalam 30 hari terakhir, maka nanti teman-teman akan mendapatkan poin penalti teman-teman ya, gitu. Nah, di sini teman-teman juga bisa perhatikan ya, ada beberapa hal yang bisa teman-teman, pastikan dulu nih untuk dapat, mmm, meminimalkan tingkat, pengembalian teman-teman gitu ya. Pasti pertama teman-teman harus pastikan semua pesanan dikemas dengan aman dan stabil untuk menghindari kerusakan, ya. Pastinya mungkin teman-teman di sini yang, ada yang jual, mungkin tas gitu ya kan, kalau tas mungkin bisa pakai, nggak perlu banget bubble wrap, nggak apa-apa teman-teman, yang penting plastiknya tebel, yang penting ditutupin semua sama lakban kayak gitu. Kemudian kalau teman-teman di sini yang jual botol minum, oh ini kalau ketekan-ketekan bisa pecah nih, jadi harus pakai bubble wrap. Nah, di situ jadi teman-teman pun juga udah harus tahu nih, seperti apa sih pesanan teman-teman harus dikemas gitu ya. Kemudian teman-teman harus pastikan semua pesanan dikemas dengan benar tanpa ada barang yang hilang. Jangan sampai teman-teman jual botol minum tapi tutupnya nggak teman-teman masukin gitu ya. Jadi harus lengkap gitu ya, harus ada tim QC-nya juga gitu ya teman-teman sebelum dikemas. Kemudian teman-teman harus pastikan label pengiriman yang ditempelkan ini tepat teman-teman ya untuk setiap pesanan, jangan sampai salah tempel teman-teman ya, nanti bisa nyasar pesanannya teman-teman, gitu. Dan juga teman-teman harap harap pastikan juga bahwa penyedia logistik menangani semua pesanan semua pengiriman dengan hati-hati gitu ya teman-teman. Oke, aku lanjut. Nah, di sini juga teman-teman bisa, fokus juga gitu ya untuk, terkait layanan teman-teman nih kepada para pembeli gitu. Jadi di sini teman-teman harus, secara aktif juga gitu ya merespon para pembeli teman-teman. Jadi teman-teman jangan cuma diemin aja selama 48 jam, itu teman-teman bisa langsung chat dan juga bisa langsung konfirmasi dengan para pembeli kok teman-teman ya. Sini teman-teman bisa langsung chat dengan para, pembeli yang mengajukan pengembalian di toko teman-teman, gitu. Kemudian mungkin juga di sini banyak juga ya para pelanggan yang bingung, "Kak, cara nyuci botol yang bener tuh kayak gimana ya biar nggak rusak?" Gitu ya. "Kak, botolnya bisa pakai air panas atau enggak, Kak?" Gitu-gitu ya. Mungkin hal-hal sesimpel itu gitu ya. Nah, ini teman-teman harap, bisa arahkan nih kepada para pembeli gitu ya. Jangan sampai nih teman-teman, pesanannya sudah diterima gitu ya, sudah bagus, padahal padahal pas diterima masih oke teman-teman.
ternyata baru sehari dipakai sama para pembeli gitu ya, terus rusak, terus malah ngajuin pengembalian ke teman-teman gitu ya. Nah, itu kan nanti teman-teman harus tahu dulu, "Kakak, ini udah sesuai belum pemakaiannya?" Gitu ya. Jadi alangkah lebih baik teman-teman nih bisa mengedukasi juga nih kepada para pembeli tentang tata cara pemakaiannya, tata cara, menjaganya gitu teman-teman, atau merawat produk yang digunakan biar nggak cepat rusak gitu teman-teman, gitu ya. Karena kalau udah diterimanya dalam kondisi yang baik terus tiba-tiba rusak gitu ya teman-teman, kecuali teman-teman memang menyediakan garansi itu nggak apa-apa teman-teman ya. Kemudian di sini teman-teman juga, saat mem-packing gitu ya teman-teman, saat menyiapkan pesanannya ini teman-teman juga harap, selalu, periksa kondisi barang, kondisi fisiknya, apakah masih berfungsi atau tidak, lengkap atau tidak gitu ya sebelum dikirim. Kemudian, jika pesanannya mungkin grosiran teman-teman atau sekalian banyak gitu ya, jadi teman-teman harus selalu periksa jumlah barang yang teman-teman dapatkan dan yang akan teman-teman kirimkan, gitu, ya. Kemudian teman-teman juga selalu sertakan salinan manual buku, manual produk atau buku panduan jika produk teman-teman memang, membutuhkan buku panduan teman-teman ya, yaitu teman-teman untuk meminimalisir rusaknya, eee, produk gitu ya di tangan para pembeli yang mungkin belum memahami cara penggunaannya. Kemudian teman-teman juga bisa memberikan, video teman-temannya atau panduan video yang sangat dianjurkan untuk mendukung pelanggan dalam, hal penggunaan produk gitu. Mungkin teman-teman bisa kasih link juga gitu ya, bisa lihat di TikTok, TikTok teman-teman gitu ya, cara mencuci batik gitu ya biar nggak luntur gitu teman-teman. Sesimpel hal kayak gitu teman-teman ya, itu pasti akan membantu, kualitas di toko teman-teman juga. Kemudian tips juga nih kalau dari sisi aku ya teman-teman, setiap teman-teman mem-packing sebuah pesanan gitu ya, harap teman-teman juga selalu, ini nih, siapkan bukti gitu teman-teman ya. Entah itu contohnya, saat teman-teman packing atau saat teman-teman mungkin mau pakai CCTV gitu ya di ruang packing teman-teman, itu tuh bisa ya teman-teman ya, biar, nantinya teman-teman punya bukti juga gitu jika teman-teman mungkin merasa tidak melakukan kesalahan, tapi mendapatkan, request karena kesalahan tersebut gitu ya. Seenggaknya teman-teman punya bukti dahulu gitu ya. Atau mungkin karena pesanan tertunda gitu ya, padahal pesanan teman-teman ini dikirimnya tepat waktu. Tapi dari sisi jasa kirimnya diprosesnya lama gitu teman-teman. Nah, di sini kan teman-teman bisa minta bukti bahwa, sudah di-pick up nih oleh para kurir. Jadi seenggaknya teman-teman punya bukti yang kuat dahulu terkait, proses jual beli teman-teman gitu ya, atau, proses pengiriman dari sisi teman-teman. Kemudian teman-teman harus merespon para pembeli dengan tepat waktu, teman-teman ya. Karena, di sini sesimpel teman-teman bisa menanggapi pertanyaan pelanggan melalui chat dan juga, ini pastinya akan menjadikan nilai plus gitu ya di toko teman-teman kalau teman-teman bisa merespon dan bisa menjawab, pertanyaan dari para sisi pembeli gitu. Kemudian teman-teman juga bisa merespon tepat waktu, dapat membantu menyelesaikan masalah juga lebih cepat teman-temannya biar nggak bertele-tele gitu, gitu teman-teman. Kemudian, nah ini juga tadi sempat aku bahas juga teman-temannya terkait, teman-teman harus, dipersiapkan dan simpan bahan bukti terkait pesanan ya. Boleh menyimpan foto, rekaman video saat barang dikemas atau dikirim. Jadi nantinya jika di kasus di mana para pembeli ini, mengajukan permintaan karena tidak puas nih terhadap hasil yang didapatkan gitu teman-teman ya. Nah di sini teman-teman bisa memberikan bukti nih, "Oh kalau ini pesanannya sudah di-packing dengan baik kok, pesanannya sudah sesuai, ukurannya juga sudah sesuai, yang tertera," gitu ya. Jadi teman-teman pun di sini juga, harus punya bukti kuat juga nih untuk membela diri gitu ya teman-teman ya, jangan langsung di-approve juga gitu ya, apalagi kalau misalkan teman-teman tidak merasa melakukan kesalahan gitu teman-teman. Nah di sini juga ada beberapa info terkait dispute teman-teman ya, atau, prosesnya teman-temannya dari sisi teman-teman dan juga sisi pembeli. Nah, saat mengajukan pengembalian ini teman-teman ya, ada prosesnya ini, pasti nanti juga akan ada, proses dari tim TikTok Shop juga teman-teman ya, yang akan membantu gitu teman-teman ya, untuk komunikasi dari dua sisi ini. Teman-teman punya bukti, dari sisi pembeli punya bukti, maka nanti bisa dicek nih mana yang, lebih lebih valid buktinya gitu teman-teman ya, dan mana yang, dapat, putusan akhirnya itu nanti bisa dari dispute ini teman-teman, gitu. Nah,
Di sini teman-teman nanti mungkin boleh aku share juga di kolom chat teman-teman ya, mungkin setelah sesi ini, setelah sharing ini nanti aku bisa share terkait guideline untuk dispute ya teman-teman ya, dispute after sales di TikTok Shop. Itu ada lengkap teman-teman ya di TikTok Shop Academy. Teman-teman nanti bisa langsung buka aja di TikTok Shop Academy dan teman-teman cek gitu ya terkait dispute after sales itu seperti apa gitu teman-teman ya, prosesnya gimana. Itu nanti ada panduannya teman-teman. Nah, kalau tadi aku juga sempat cek gitu ya teman-teman ya di guidelines-nya itu ini berlaku untuk beberapa kondisi tertentu untuk pesanan-pesanan ya teman-teman. Contohnya karena pesanan yang rusak, pesanan yang hilang gitu. Itu nanti akan ada dispute-nya teman-teman ya oleh tim TikTok Shop. Lalu teman-teman di sini selaku seller pun juga harus dapat memberikan foto dan video sebagai bukti teman-teman ya bahwa produk teman-teman ini sudah dikirimnya dengan baik, sudah sesuai dengan pesanannya teman-teman dan dikirim juga dengan baik gitu teman-teman ya. Di sini dapat memberikan bukti untuk menunjukkan bahwa produk teman-teman ini di sini memenuhi persyaratan kualitas dari produk teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir gitu teman-teman karena akan ada timnya juga gitu yang akan membantu teman-teman terkait after sales ini. Kemudian teman-teman juga bisa langsung berkomunikasi dengan para pelanggan di TikTok Shop atau para pembeli teman-teman di TikTok Shop. Nantinya juga teman-teman bisa langsung ngobrol gitu ya teman-teman ya. Di situ solusi seperti apa, baiknya seperti apa, itu bisa langsung diobrolin dengan para pembeli. Nah, di sini juga ada beberapa tindakan after pasca atau setelah dispute-nya, teman-teman ya. Untuk di sisi pelanggan, nantinya jika TikTok Shop menentukan pelanggan nih atau para pembeli yang bertanggung jawab atas dispute-nya, maka para pembeli ini akan diminta untuk mengembalikan produk ke penjual gitu ya. Jika memang putusannya dari sisi TikTok ini adalah memang harus dikembalikan, maka dari sisi pembeli pun juga harus mengembalikan, teman-teman. Dalam keadaan di mana produk tidak sesuai untuk pengembalian, misalnya produknya palsu, rusak seluruhnya, atau sudah tidak bisa digunakan, hilang gitu ya. Kemudian pengembalian dana ini nanti akan diproses tanpa pengembalian produk gitu. Ya, jadi teman-teman bisa langsung di screenshot aja biar nggak lupa teman-teman. Kemudian kalau dari sisi penjual nih, jika TikTok Shop menentukan penjual yang bertanggung jawab atas dispute ini, teman-teman ya, maka teman-teman seller di sini harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengikuti keputusan akhir dalam waktu 48 jam. Contohnya jika memang harus di-approve, teman-teman ya memang harus di-approve gitu ya. Atau teman-teman harus mengajukan dokumen yang valid, bukti-bukti yang jelas gitu. Ini teman-teman harus dilengkapi dalam waktu 48 jam gitu. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman di sini mungkin belum bisa melakukan atau belum bisa mengajukan dokumen-dokumen tersebut, maka nanti akan secara otomatis mengurangi pembayaran teman-teman yang harus dibayarkan kepada para penjual gitu ya. Jadi contohnya teman-teman di sini punya produk harganya 100.000 gitu ya. Ya mungkin botol ini harganya 25.000 teman-teman. Ada yang beli 4, yang satu rusak gitu ya. Berarti kan di sini mungkin bisa dipotong 25.000-nya teman-teman ya karena rusaknya itu. Nah, ini tapi tergantung juga dari sisi dispute di TikTok Shop-nya. Lalu di sini teman-teman setelah materi hari ini, setelah kelas hari ini teman-teman juga harap cek juga gitu ya kebijakan di TikTok Shop itu ada di Seller Academy, teman-teman bisa langsung buka di pusat kebijakan. Nah, di sana akan ada banyak artikel-artikel yang bisa teman-teman baca kembali dan bisa teman-teman pelajari terkait TikTok Shop. Nah, di sini juga teman-teman bisa ikutin kebijakan-kebijakan di TikTok Shop berupa kursus teman-teman ya. Nanti bisa langsung ada nih detail materi-materi yang perlu teman-teman pelajari. Gitu. Oke deh, berikut adalah materi hari ini teman-temannya. Jika teman-teman punya pertanyaan, boleh bertanya melalui kolom Q&A. Karena aku lihat juga di kolom Q&A udah rame ya teman-teman ya. Mungkin kita panggil dulu nih Kak Tifa. Halo. Hai Kak Tifa. Halo Kak Ninin. Sekarang udah paham rasanya seller nge-live ya Kak Ninin ya? Ternyata haus juga ya Kak. Enggak ternyata. Iya. Iya, ini banyak banget kan ini pertanyaan dari teman-teman seller ya di kolom chat juga banyak yang curhat gitu ya. Mungkin nanti kita bisa cek dulu, tapi sebelumnya Kak Ninin mungkin kita butuh bantuan dari teman-teman di sini ya untuk mengisi survei singkat ya kan ini dari kami gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mungkin materi yang akan kita bawakan itu akan sesuai gitu ya dengan yang keinginannya teman-teman yang pengen dipelajari itu seperti apa gitu. Dan silahkan teman-teman menjawab ya. Kita kasih waktu berapa menit ya? 5 menit ya teman-teman ya.
Silakan boleh dijawab Kak Tifa. dulu sambil mungkin kita cek pertanyaan dari teman-teman. Oke. Oke, mungkin Kak ini boleh dibantu jelaskan ya, ada dari Kak Risma di kolom chat. Oke. Transaksi tidak valid atau tidak normal itu bagaimana Kak? Gitu kan. Tadi kan katanya penjual boleh cancel ya kalau ada transaksi yang dianggap tidak normal atau tidak valid gitu. Oke, nah ini contohnya kalau tidak valid ini biasanya lebih ke pesanan-pesanan yang mungkin terindikasi ke fake order gitu ya Kak Tifa ya. Kayak misalkan teman-teman nih dapat pesanan dari username-nya beda-beda gitu ya, tapi alamatnya sama semua teman-teman. Semuanya pakai COD gitu ya. Dengan langsung pesanannya adalah 10, langsung 20 gitu ya. Mungkin teman-teman di sini juga kan agak ngerasa worry ya dengan harga yang harga juga lumayan, tapi kok beda-beda username tapi satu alamat gitu teman-teman ya. Ini teman-teman bisa konfirmasi dahulu kepada para pembeli gitu ya. Kalau teman-teman ngerasa ini nggak mungkin nih dari beberapa akun berbeda, tapi alamatnya tuh daerahnya masih sederetan gitu teman-teman ya. Ini juga termasuk ke pesan-pesanan yang mungkin janggal teman-teman ya. Yang mungkin di sini teman-teman harap lebih berhati-hati gitu ya sebelum mengirimkan atau memproses pesanan tersebut gitu. Kemudian kalau pesanan yang tidak valid lainnya itu misalkan teman-teman mungkin di sini kayak lebih ke produknya yang tidak valid gitu ya. Apakah produknya termasuk ke kategori yang boleh dijual atau tidak, termasuk ke khusus undangan atau tidak gitu teman-teman ya. Nah, itu juga termasuk ke pesanan yang tidak valid juga sih. Mungkin dari Kak Tifa ada tambahan? Ya benar, mungkin tadi banyak juga ya Kak Ninin yang tanya gimana sih kalau misalnya kita cancel gitu ya, atau dari buyer yang cancel gitu, apakah kita kena poin atau tidak gitu, karena ini mungkin ada hubungannya ya dengan transaksi yang mencurigakan gitu ya Kak Ninin ya. Oke, ini berarti transaksi yang diajukan pembatalannya gitu ya teman-teman ya. Benar. Apakah kena penalti atau tidak? Kalau penalti ini lebih ke ini sih teman-teman ya, tingkatnya ya, berapa persen dari total pesanan yang teman-teman dapatkan dalam 30 hari terakhir biasanya nih hitungannya ya. Contohnya dalam 30 hari terakhir teman-teman dari 100 produk gitu, dari 100 pesanan teman-teman kena batal 20 pesanan gitu ya. Jadi kan hampir 20% ya teman-teman ya. Kalau misalkan 20% ini pasti nanti akan bisa masuk ke tingkat pembatalan pesanan teman-teman yang akan termasuk tinggi gitu teman-teman. Nah, itu nanti bisa terkena poin penalti di sisi itu. Gitu ya. Jadi bukan karena satu pembatalan terus langsung kena 1 poin penalti, enggak gitu. Tapi lebih ke tingkat pembatalannya yang akan direview selama 30 hari terakhir, selama 1 bulan terakhir. Seperti itu teman-teman untuk poin penaltinya. Benar. Dan mungkin untuk teman-teman yang mendapatkan pesanan yang mencurigakan juga bisa dibanding ya kan ini ya, kita bisa laporkan juga gitu. Nanti akan ada mungkin dispensasi atau seperti apa ya, mungkin kita nggak tahu. Tapi yang jelas karena memang mencurigakan dan itu termasuk sebuah usaha yang tidak jujur gitu ya, nanti itu akan diberi sanksi tersendiri gitu ya untuk si buyer atau untuk mungkin penjual juga gitu ya kan ini. Terus mungkin teman-teman di sini kalau ngerasa ada pesanan yang aneh gitu ya di toko teman-teman, di sini kalau aku sama Kak Tifa mungkin lebih ngarahinnya lebih ngisi tiket sih ya teman-teman ya. Jadi dari sisi TikTok pun juga bisa meninvestigasi gitu ya dari pesanan-pesanan yang teman-teman dapatkan gitu ya. Apakah ini harus dilanjutkan atau bisa diinvestigasi nih dari sisi TikTok Shop gitu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa ada kendala atau teman-teman ngerasa ada yang janggal gitu ya untuk pesanan-pesanan yang teman-teman dapatkan, teman-teman bisa ajukan TikTok atau ajukan tiket teman-teman ya di pusat bantuan. Atau mungkin teman-teman bisa konsultasi juga dengan tim TikTok Hood teman-temannya di grup Facebook TikTok Hood akan ada tim TikTok Hood yang akan siap menjawab pertanyaan teman-teman juga gitu ya Kak Tifa ya. Nah, oke. Sambil kita jawab pertanyaan aja mungkin Kak Ninin ya. Oke, dari Kak Handri udah terjawab ya tadi ya, apakah kena penalti atau enggak, jawabannya sudah dijawab tadi. Kita akan beri dan kemudian selanjutnya, nah ini nggak tahu nih username-nya susah ini Kak Ninin. Oke. 1ZL0T apa nih? Kakak proses pengalian dana dan barang itu gimana ya prosesnya tadi? Ada ya Kak Nin, mungkin bisa dijelaskan apa lebih singkatnya gitu loh Kak. Oke, ini aku sambil balik ke belakang lagi deh biar sambil ada bayangan gitu teman-teman ya. Benar. Nah, ini dia. Nah,
Jadi untuk prosesnya teman-teman, ini untuk proses pengembalian dana dan barang. Nah, ini kan berarti pengembalian dana dan barang, ada barangnya teman-teman ya. Kalau pengembalian dana kan teman-teman approve nanti langsung masuk nih ke rekening si pembeli. Tapi kalau pengembalian barang di sini dari sisi teman-teman, selaku penjual nih ya harus meminta atau dapat meminta kepada para pembeli untuk mengirimkan kembali dulu barangnya kepada penjual ya, dikirimkan kembali ke penjual. Nanti kalau sudah teman-teman terima, nanti baru teman-teman bisa approve gitu ya, atau teman-teman accept nih request-nya gitu ya untuk pengajuan pengembalian dana dan barang. Karena barangnya sudah di sisi teman-teman nih gitu ya. Kalau barangnya sudah di sisi teman-teman, nanti bisa langsung teman-teman terima untuk pengembalian dananya gitu. Oke, mungkin harus di video juga ya Kak Ninin ya, Betul, betul. Karena saat kalau barang bukti sudah kembali. harus ada buktinya ya Kak Diva ya, untuk setiap untuk setiap kegiatan sih ya sebenarnya ya Kak Diva ya. Setiap transaksi gitu. Karena mungkin bahaya juga ya kalau misalnya ada buyer yang nakal gitu ya Kak Ninin ya. Betul. Harus selalu ada dokumentasinya teman-teman. Jadi diingat juga untuk proses refund dan return ini gitu. Oke, kita mungkin lanjut lagi Kak Ninin. Oke, boleh Kak Diva. Oke, ini tadi Kak Kristi ya, ada pesanan saya, padahal customer sudah confirm, terima barang namun di pelacakan resi dibilang paket hilang dan dibatalkan oleh admin. Saya Jadi belum menerima dan pesan tersebut, sudah mengajukan tiket 2 minggu. Masih proses diminta menunggu 1 minggu. Solusinya apakah menunggu ya? Kak Ninin mungkin bisa dijelaskan ya Kak Ninin bahwa prosesnya juga lumayan panjang ya karena butuh cek mana-mana gitu ya Kak Ninin. Betul. Jadi gini teman-teman ya, karena kan kalau udah barang teman-teman nih sudah masuk ke jasa kirim, berarti kan itu udah ke tangan ketiga ya Kak Diva ya. Sebenarnya udah keluar TikTok nih ya, sudah diterima oleh para jasa kirimnya, maka tanggung jawab adalah ada di jasa kirim teman-teman ya. Nah, yang bisa teman-teman lakukan adalah di sini teman-teman memberikan data terkait pesanannya, kemudian nomor pesanannya, nomor resinya, dan buktinya gitu ya, jika pesanan memang dinyatakan hilang gitu. Sudah dinyatakan hilang gitu, teman-teman bisa langsung ajukan tiket gitu ya, atau mungkin ke teman-teman di TikTok Hood gitu ya, bahwa teman-teman sudah mendapatkan balasan seperti ini gitu ya. Nah, mungkin in paralel atau secara paralel teman-teman bisa konfirmasi juga nih ke pihak JNT, apakah ada data yang bisa dilengkapi gitu ya untuk terkait klaim untuk paket yang hilang ini teman-teman ya, karena pastinya dari TikTok Shop dan juga dari JNT tidak ingin merugikan sisi penjual teman-teman ya gitu ya. Kemudian juga memang untuk prosesnya pun juga cukup panjang sih ya teman-teman, karena dari sisi TikTok harus memproses dulu nih, menginvestigasi dulu untuk pesanan yang hilang, dikonfirmasi ke JNT-nya dulu gitu ya, atau dari jasa kirimnya. Lalu jasa kirimnya nanti akan memproses untuk pesanan-pesanan yang hilang ini gitu sih teman-teman ya. Jadi mungkin dari Kak Kristi tadi ya, Kak Kristi Pertiwi, itu nanti mungkin bisa coba ngobrol sama teman-teman di Facebook juga gitu ya, terkait laporan yang sudah teman-teman ajukan gitu. Gitu sih mungkin dari aku Kak Tifa. Oke, semoga membantu ya bahwa 2 minggu mungkin kurang cukup ya untuk menelaah semuanya gitu. Apakah ada kehilangan di proses yang mana, itu kan buat tim logistik juga agak susah gitu ya kan ini ya. Oke, semoga menjawab. Kemudian ada lagi nih dari Anonymous. Kenapa ada return dan refund? Barang masih di kurir, kami belum terima barang, tapi transaksi sudah selesai. Dana sudah kembali ke buyer. Oke, jadi teman-teman kalau teman-teman tahu juga nih ya, di TikTok Shop itu kan ini teman-teman ya, proses masuknya dana itu adalah 7 hari setelah pesanan diterima gitu ya oleh Nah, dalam 7 hari tersebut gitu ya, di situ kayak proses sengketa teman-teman kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi dari sisi pembeli di sini bisa mengajukan pembatalan, atau mungkin kalau misalnya ada pesanan hilang, atau mungkin ada hal-hal lainnya gitu teman-teman ya. Nah, mungkin di sini lebih ke sisi teman-teman nih selaku penjual, jika ada pesanan atau ada pengajuan pesanan yang dibatalkan, itu harap segera direspon gitu ya. Karena nggak mungkin otomatis diterima nggak mungkin otomatis terkirim ke pembeli
jika teman-teman tidak approve dan juga tidak terkena auto approve yang 48 jam itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi memang kalau saran aku sih teman-teman memang harus selalu cek juga gitu ya di request pengembalian dana teman-teman gitu. Ya karena dari 7 hari ini saat pesanan sudah diterima sampai dana teman-teman masuk ke akun teman-teman, di situ para pembeli pun juga masih bisa mengajukan pembatalan. Gitu sih Kak Tifa. Oke, semoga menjawab ya, Kak. Siapa tadi? Anonymous ya? Kak Anonymous ya. Oke. Oke, pertanyaan terakhir ya Kak, ini karena udah jam 3 juga. Ini dari Kak Aprita Dwi. Maaf Kak, izin bertanya tadi kurang jelas. Apabila ada pesanan masuk, lalu sudah kita konfirmasi dan status berubah jadi menunggu pick up, itu batas pengemasannya berapa hari ya Kak, supaya tidak kena pembatalan otomatis oleh sistem? Apabila melebihi batas yang ditentukan dan kita belum bisa mengirim barangnya, bagaimana solusinya biar gak kena pembatalan? Itu Kak. Oke, nah untuk batas waktunya itu adalah waktu pengemasan itu adalah 2 hari, teman-teman ya. Jadi jika teman-teman sudah mencetak resi gitu ya, atau sudah dipilih pick up gitu teman-teman ya, usahakan dalam 2 hari itu sudah dikemas, sudah siap dikirimkan gitu teman-teman ya dalam 2 hari. Jika sampai 4 hari teman-teman belum memproses juga, nanti akan terkena auto cancel teman-teman gitu. Kemudian ini juga sebagai catatan juga untuk teman-teman mungkin di sini yang pilih pick up tapi nggak dijemput-jemput gitu ya. Nah, di sini mungkin aku lebih ngarahin teman-teman untuk melakukan drop off teman-teman ya. Nggak apa-apa mungkin teman-teman di sini udah pakai pick up gitu ya. Tapi dalam 1 kali 24 jam belum dijemput-jemput nih Kak sama jasa kirim. Nggak apa-apa kalau sudah 1 kali 24 jam teman-teman bisa langsung antarkan ke jasa kirim terdekat gitu teman-teman ya untuk menghindari pesanannya terlambat gitu Kak Tifa. Nah, tadi ada beberapa seller juga yang tanya gitu ya, kok belum di-pick up sama kurir nih gimana gitu. Dan mungkin udah terjawab ya teman-teman yang bertanya tentang kurir tadi gitu. Betul. Oke, mungkin pertanyaan hari ini dan materi hari ini mungkin sampai sini dulu ya teman-teman. Sebagai tambahan mungkin ada Kak Vivi ya yang mencari AM-nya gitu ya, AM-nya nggak tahu kemana gitu ya, dihubungin tidak bisa gitu ya. Untuk AM kami mau informasikan bahwa cara kerja AM itu untuk membantu teman-teman meningkatkan penjualan gitu ya, meningkatkan performa tokonya gitu ya. Tapi setelah mungkin teman-teman sudah dianggap bisa berjalan sendiri gitu ya, bisa berkembang sendiri, maka teman-teman AM juga akan mundur gitu ya dan mencari teman-teman seller baru yang untuk dibantu gitu. Jadi mungkin Kak Vivi ini udah bagus banget gitu sehingga mungkin AM-nya tidak perlu terlalu membantu seperti itu. Jadi tapi kita mau cek lagi ya Kak Vivi ya. Jadi Kak Vivi tenang aja dulu, silahkan ke TikTok dulu ya, misalnya ada kendala-kendala gitu jika misalnya Kak Vivi tidak direspon oleh AM-nya seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman untuk hari ini. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, kami mohon maaf ya karena udah banyak banget juga. Kita akan jawab mungkin di sesi lain ya yang lebih relate gitu ya dengan materi hari ini. Seperti itu. Mungkin Kak ini ada tambahan? Oke, dari sisi aku cukup sih Kak Tifa ya. Mungkin di sini teman-teman nanti bisa ditunggu ya yang sudah mengisi survei, yang sudah daftar juga. Nanti akan aku kirimkan materi hari ini biar bisa teman-teman baca kembali. Gitu. Kita ketemu lagi mungkin di besok hari atau di minggu depan ya Kak Tifa ya. Benar, sesuai dengan materi yang teman-teman ini ya inginkan ya. Kita akan ketemu lagi. Oke. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga semakin maju ya dengan TikTok Shop itu. Terima kasih. Selamat sore semuanya.